Oke, Cak. Ini sambil ngopi, sambil ngelinting, sambil ini sambil jagung-jagung santai. Nah, ini ada beberapa hal yang membuat kami di Kajen itu penasaran, Cak. Ketika jenengan nge-launching buku tentang Pak Sukidi itu, Cak, yang judulnya Inspirasi dan Api Pembaruan Islam dari Harvard, Amerika. Nah, ini gimana, Cak, awal mulanya kok sampean tiba-tiba terbersit ide untuk menyusun buku ini, Cak? Nah, itu ya. Apa kira-kira? Ya, baik. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu nih Gus, buat Gus Ahmad Al-Wajih dan Gus Labib sudah diberikan kesempatan untuk bincang-bincang santai nih Gus ya. Ngobrol santai aja, Kak. Di Kanjengan TV, di podcast Kanjengan TV. Jadi buku ini Gus, buku ini sebetulnya itu pada awalnya, naskah awalnya itu saya himpun, saya susun untuk keperluan pribadi sebetulnya, untuk kebutuhan saya sendiri. Karena saya itu mengikuti Pak Sukidi itu udah lama sih, sejak di pesantren dulu Gus. Kan di pesantren itu tahun 2000-an awal itu saya dan teman-teman di pesantren itu mengikuti wacana pembaruan Islam yang digulirkan ya oleh sejumlah tokoh Islam terkemuka, terutama Cak Nur pada saat itu. Nah, di tengah proses mengikuti wacana pembaruan Islam, judulnya itu Teologi Inklusif Cak Nur. Jadi dari buku itu saya mengenal pertama kali Pak Sukidi itu Gus, dan merasa terpikat dengan tulisan-tulisan beliau di buku itu. Itu kan sebetulnya artikel-artikel beliau yang dimuat di Kompas kemudian dikumpul satukan ke dalam buku Teologi Inklusif Cak Nur itu. Nah, sejak itu mulai kenal Pak Sukidi dan mengikutilah kira-kira pikiran-pikirannya. Tapi kemudian ada fase di mana saya kehilangan Pak Sukidi, Gus. Terutama ketika sudah mulai bergeser minat kajiannya. Ketika di UI itu sebenarnya sudah mulai bergeser, Gus, karena ngambil jurusan komunikasi gitu kan. Bukan salah jurusan, Gus. Kehilangan Pak Sukidi kan, udah nggak tahu kemana, tapi konon ke Amerika dan saya nggak mengikuti lagi gitu. Nah, baru beberapa tahun kemudian itu, 2 tahun yang lalu ya, 2019 ya, mendengar kabar dari media sosial, dari postingan statusnya Gus Ulil dan dari Republika, Pak Sukidi menyelesaikan program doktoralnya di Harvard University. Nah, sejak itu saya merasa tersambung lagi kira-kira dengan memori lama itu, dengan kenangan lama. Mulai mengikuti lagi ceramah-ceramahnya Pak Sukidi di berbagai forum, mulai mengikuti tulisan-tulisannya, mulai mengumpulkan tulisan-tulisan beliau, tulisan-tulisan orang juga yang menulis tentang beliau untuk mencari tahu apa nih kira-kira yang dibawa pulang oleh Pak Sukidi sepulang dari Harvard. Setelah lama saya nggak mengikuti begitu. Saya kumpulkan, saya baca gitu. Dan mulai nulis satu artikel di Geotimes tentang
tentang pikiran Pak Sukidi. Nah, saya nggak tahu tulisan itu tiba-tiba nyampe ke Pak Sukidi, dan Pak Sukidi pernah ada satu waktu itu menghubungi saya, Gus, karena artikel itu. Nah, di waktu itulah kemudian saya tersambung untuk pertama kalinya dengan Pak Sukidi secara langsung. Kan sebelumnya kan belum pernah ya, saya yang mengenal Pak Sukidi, tapi Pak Sukidi nggak kenal saya, Gus. Padahal jenengan terkenal di Jogja, Cak. Walah, enggak lah, Gus. Jadi gitu, Gus. Jadi ketika mulai ada kontak langsung dengan Pak Sukidi itu, mulai diskusi, ada pembicaraan lah dengan Pak Sukidi langsung. Saya kok terbersit untuk ini ya, menawarkan naskah awal, kumpulan-kumpulan tulisan yang ditulis oleh banyak orang itu tentang Pak Sukidi, tentang pemikiran Pak Sukidi, kayaknya menarik begitu kira-kira. Dan alhamdulillah itu diberikan izin sama Pak Sukidi. Jadi saya lakukan saya kerjakan lebih serius gitu, yang mula itu hanya untuk kebutuhan pribadi ya, untuk ya proses belajar sendiri lah kira-kira. Dan kemudian saya seriusi, mulai nyari-nyari lagi data-data yang lebih memperkaya kira-kira buku itu. Kan buku itu hanya kumpulan tulisan sih, Gus. Ya. Yang ditulis banyak orang, yang berserakan di banyak tempat lah, di media sosial, di media online, dan yang lainnya itu saya kumpul satukan. Semoga sih harapannya bisa menjadi dokumen sosial, dokumen intelektual yang berharga lah, yang bisa bermanfaat bagi publik pembaca gitu kira-kira, Gus. Wah, amin. Pasti sangat bermanfaat ini, Cak. Dan yang menarik ini, Cak, dari saya kan belum mengenal sosoknya beliau, selain dari tulisan-tulisannya, para kolega beliau yang jenengan himpun dalam buku ini, itu ada satu fakta yang menarik tentang kepribadian beliau. Kalau bahasa pesantrennya, bahasanya Gus Labib ini, beliau itu ulama yang humul itu, Cak. Humul, memendam popularitas, menghindari popularitas. Wong nggak punya sosmed, memutuskan untuk tidak punya sosmed di era sekarang itu kan sangat hal yang berat itu ya. Wong kita itu pengen betul tiap hari itu. Bagian betul. Medsos bagian betul. Buat cari job ini malah nggak medsos. Godaannya berat di situ ya, Gus ya. Berat ini. Dan yang menarik lagi adalah sampai orang terdekatnya itu, istrinya itu bahkan nggak dikabari ketika beliau wisuda S3 itu, Cak. Justru yang dikabari itu malah Gus Ulil duluan. Jangan-jangan ya. Di tulisannya jenengan itu yang di bukunya jenengan itu saya malah jadi ini kok menarik sekali ini kepribadian beliau. Tapi memang ini, Gus, yang mungkin belum banyak diketahui publik itu, Pak Sukidi ini memang bersahabat dengan Gus Ulil. Ya. Mulai dari Jakarta sampai ke Amerika lah kira-kira. Kan Gus Ulil kan juga pernah kuliah S2 di Harvard. Jadi bareng lah dengan Pak Sukidi. Persahabatan NU dan Muhammadiyah sekaligus ya, Gus ya. Itu kan bagi saya sih sangat betul. Salah satu intelektual yang menonjol lah ya, yang cemerlang di NU dan Muhammadiyah, Gus Ulil dan Pak Sukidi, yang keduanya bersahabat dan sama-sama jebolan Harvard gitu kira-kira. Tapi sampai sampai buku ini kemudian di launching, sebagian besar teman-teman ya, wabil khusus di pesantren itu nggak terlalu mengenal gitu. Sebelum, kalau di
di circle saya sendiri Cak, di Kajen itu. Kalau saya nggak bawa bukunya gitu, mungkin teman-teman nggak banyak kenal malah. Kenalnya ya paling mentok sama Cak Nur. Ya. Apalagi nggak ada medsosnya itu. Apalagi nggak ada medsosnya sama sekali. Ketika kita pengen tahu lewat apa sih jurnalnya beliau itu juga saya cari di Scholar juga nggak banyak ketemu sih. Paling tulisan orang lain tentang ini, tentang buku-bukunya Pak Sukide waktu itu. Saya pun iya betul. kenalnya kan dari Gus Wajih kemarin ini. Ketika dikasih tahu tentang pemikirannya Pak Sukide ini baru nggak. Ternyata tahun kemarin 2021 itu yang ngisi Stadium General di Pasca Sarjana UIN ternyata Pak Sukide sedang kita gibahkan ini Mas. Sedang kita rasani ini. Oh ternyata Pak Sukide itu. Baru nggak. Tapi Gus Labib sempat ikut di acara Stadium General itu di UIN. Acaranya kan dulu masih suasana Covid Mas ya. Jadi ya online, virtual kan ya. Betul. Virtual itu. Dan ini juga di-upload di channel YouTube-nya Pasca. Ini sekarang bisa dieksplor sih. Betul. Nah, ya itu Cak. Dan apalagi di channel kami, di circle kami itu membahas soal pemikiran itu masih belum populer, belum cukup populer. Ya rata-rata yang pernah kita bahas itu paling hanya ya cerita-cerita seputar Kajen, cerita-cerita seputar Mbah Mutamakin, cerita karomah, cerita yang keramat-keramat, sama beberapa cerita amalan-amalan pengasihan gitu loh Cak. Amalan supaya cepat dapat jodoh. Cepat dapat jodoh. Sugihan gini ya. Mujarobat ya. Iya. Hunting seperti itu. Nah ini juga sekaligus perdana ini Cak di apa namanya di komunitas kami itu pembahasan mengenai pemikiran. Dan sekaligus ya mungkin ini juga suatu skenario kosmik ini ya, yang mana teman-teman ini juga diam-diam menyimpan keinginan Cak untuk mengembangkan suatu metode penafsiran Al-Quran gitu. Apa namanya Pak Dir itu? Namanya ini sementara kita namai dengan manhaj balaghi ini. Semacam metode untuk membaca Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan ilmu balaghah yang sifatnya metodologis. Ya spoilernya seperti itu sih, singkat saja karena spoiler kalau dalam komunitas wibu anime itu kan agak haram maksudnya. Ini selain seneng baca buku, teman-teman itu juga penggemar anime Cak. One Piece sama Naruto itu. Iya. Nah oke Cak, mengikuti jejaknya. Ya. Apa-apa dibaca semuanya meskipun santri. Ya hiburannya cuman itu Cak. Soalnya di sini kalau nggak ke masjid, ya ke makam kalau gitu. Kemana lagi hiburan kita? Iya, paling mentok ya itulah kalau nggak ke makamnya Mbah Mutamakin di sana pas akhir bulan terutama Cak. Ya nunggu ada ingkung-ingkung ada orang yang punya hajat manakipan nasi ingkung kan lumayan Cak buat ganjel 3 hari lah selama di pondok ini. Nah ini terkait ini Cak gimana ya sambil bahas lalu gitulah tentang pemikirannya Pak Sukide Cak. Jenengan apakah sempat memperhatikan nggak perubahan pemikirannya beliau dulu ketika jenengan masih mengikuti buku-bukunya, tulisan-tulisannya selama di pondok dan oleh-oleh yang beliau bawa dari Harvard itu Cak. Kira-kira ada semacam transformasinya gitulah atau gimana Cak? Ya betul, kalau
kalau saya mengamati Gus dari awal, terutama dari ini ya, dari buku Teologi Inklusif Cak Nur itu, dengan pemikiran yang sekarang digulirkan itu memang relatif ada perubahan saya kira ya. Dulu kan ketika menulis Teologi Inklusif Cak Nur itu kan Pak Sukidi itu masih menjadi catatan kaki aja sih saya kira dari Cak Nur ya, menulis pikiran-pikirannya Cak Nur gitu kira-kira. Tapi setelah pulang dari Harvard, Pak Sukidi mulai membangun breakthrough lah kira-kira, terobosan baru, mulai mengoreksi gitu kira-kira, mengoreksi metode, terutama metode kembali ke Al-Quran itu yang banyak dipakai oleh tokoh-tokoh gerakan pembaruan Islam di Indonesia, termasuk Cak Nur itu sendiri. Itu sih saya kira yang membedakan antara Sukidi lama dengan Sukidi setelah pulang dari Harvard. Makanya di buku yang saya kompilasi itu, di bagian chapter ketiga saya menyebut pasca Harvard itu untuk membedakan aja sih saya kira dari pemikiran Sukidi sebelum masa Harvard gitu kira-kira. Nanti kita mungkin bisa elaborasi lebih jauh ya soal gagasan apa aja kira-kira yang digulirkan oleh Pak Sukidi kira-kira ya. Ya, nyambung ke saya ya. Ya monggo. Gimana Gus Dir? Kalau di UIN kan juga penggaweannya kan ya itu Gus ya. Kita sering ngobrol ke hal-hal yang tentang pembacaan Al-Quran ini. Kan paling tidak kalau kita membahas pemikirannya Pak Sukidi ini kan ada dua kata kunci lah tentang pembaharuan Islam. Yang pertama, yang kedua adalah penafsiran Al-Quran. Kira-kira kan begitu sih. Nah ini sebetulnya karakter Pak Sukidi ini di mana ini Mas? Karena kalau saya sama teman-teman itu biasanya kalau ngomong tentang pembaharuan itu kayak kok utopis gitu lah. Kayak gagasan yang besar tapi di lapangan itu susah dipraktekkan gitu loh Mas. Nah Pak Sukidi ini menawarkan gagasan yang seperti apa? Ciri khasnya begitu kira-kira Mas, dibandingkan dengan pemikir-pemikir yang lain lah. Iya betul Gus Labib. Saya ingin menyampaikan setidaknya dua gagasan ya yang digulirkan Pak Sukidi. Pertama soal kritiknya terhadap metode arujuk itu ilal Quran, kembali ke Al-Quran langsung. Itu kan metode yang banyak digunakan atau dalam gerakan pembaruan Islam. Yang kedua, gagasan tentang tidak ada makna di dalam Quran. Ini sih sebetulnya agak sensitif ya. Iya, betul. Agak tepi jurang ini Mas. Agak tepi jurang gitu kira-kira. Tapi saya kira menarik ya untuk dicermati, untuk diperhatikan, karena yang pertama kan Pak Sukidi itu mengkritik metode rujuk, slogan arujuk ilal Quran, kembali ke Al-Quran itu ya Cak ya. Betul, itu kan slogan dan sekaligus metode yang seringkali digunakan oleh tokoh-tokoh pembaru Islam, oleh gerakan pembaruan Islam. Oleh Pak Sukidi itu mau direvisi gitu, mau dikritik. Kembali ke Quran itu muskil gitu. Makanya kemudian utopisnya. Ya, makanya kemudian Pak Sukidi menekankan slogan baru itu, kembali ke tradisi
tradisi dalam pengertian Sukidi itu tradisi penafsiran, tradisi tafsir di dalam hasanah Islam yang begitu sangat kaya. Terutama Pak Sukidi banyak bicara soal tradisi tafsir dalam periode awal dalam Islam. Jadi itu gagasan penting yang menarik, karena terutama ya kalau kita melihat latar belakang Pak Sukidi sendiri yang tumbuh besar di dalam satu gerakan Islam modern Muhammadiyah. Yang kedua, latar belakang Pak Sukidi yang secara intelektual juga tumbuh di dalam atau dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Cak Nur ya sebagai pemikir Islam modern. Tapi kemudian Pak Sukidi malah justru mengkritik metode itu, kembali ke Quran itu, dan menawarkan untuk kembali ke tradisi tafsir yang selama ini itu banyak ditinggalkan oleh pembaru Islam. Karena tafsir itu kan dianggap sesuatu yang identik dengan masa lalu, identik dengan kejumudan lah, sesuatu yang jadul. Ya. Makanya langsung ke Quran untuk bisa menafsirkan Quran secara kontekstual. Kan semangatnya kembali ke Quran itu kan untuk menemukan pemaknaan baru yang kontekstual, yang relevan dengan kondisi kekinian yang dihadapi oleh para pembaru itu. Makanya umumnya mereka kembali itu, metodenya kembali langsung ke Quran, membaca Quran itu langsung menggunakan on its own term, dengan istilahnya sendiri, nggak perlu tradisi tafsir. Tafsir kemudian diabaikan karena penafsiran Quran itu dianggap memiliki bias masa lalu gitu kira-kira. Tradisi tafsir itu di dalam gerakan Islam modern itu peyoratif maknanya itu. Dikontraskan dengan kemodernan yang harus baru, yang harus kontekstual gitu. Makanya kemudian tidak terlalu banyak tokoh pembaru Islam itu yang mengapresiasi tradisi tafsir itu yang disampaikan Pak Sukidi. Misalnya Nurholis Majid, Cak Nur di Indonesia tidak terlalu banyak memanfaatkan tradisi tafsir gitu. Okay. Termasuk gurunya Fazlur Rahman itu nggak banyak memanfaatkan tafsir dalam merumuskan pikiran-pikiran pembaruannya. Langsung ke Quran dengan maksud menemukan pemaknaan baru yang kontekstual. Itu kira-kira yang menarik dari Pak Sukidi. Sekali lagi terutama kalau dilihat dari latar belakang Pak Sukidi ini yang seorang kader ya Muhammadiyah, organisasi Islam modern yang autokritik gitu Mas ya ini ya jadinya. Betul.